Di ibadah ketiga ini saya akan berbicara tentang membangun relasi menantu dan mertua yang harmonis. Relasi menantu mertua adalah sebuah relasi yang sangat penting yang bisa memberi pengaruh kepada relasi suami istri. Kalau relasi menantu mertua harmonis, maka itu akan menguatkan relasi suami dan istri. Tapi sebaliknya, kalau relasi menantu dan mertua bermasalah, selalu dalam konflik, itu juga bisa memberikan pengaruh yang negatif dalam relasi suami dan istri. Dan ada beberapa perceraian terjadi diawali karena hubungan yang buruk antara menantu dengan mertuanya. Saudara, itulah sebabnya hari ini saya akan membagikan kepada saudara-saudara bagaimana supaya mantu bisa punya hubungan yang harmonis dengan mertuanya. Coba kita baca satu ayat dulu, Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Ini ayat yang paling tua dalam Alkitab yang berbicara tentang pernikahan. Dan ayat ini pula dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mengajarkan tentang pernikahan. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Yang siap membaca Alkitab katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Apa sih arti kata meninggalkan di dalam ayat ini? Saudara, kata meninggalkan dalam ayat ini tentu bukan berarti memutuskan hubungan anak dan orang tua. Jadi setelah anak menikah, maka dia tetap harus punya hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Tidak boleh anak setelah menikah lalu tidak mau lagi berhubungan sama orang tuanya. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa waktu kita sudah menikah, tetap harus membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita. Termasuk juga mantu tetap membangun hubungan yang baik dengan mertuanya. Kenapa? Karena ikatan batin, ikatan emosional itu adalah ikatan yang seumur hidup kita bersama dengan orang tua kita. Meninggalkan juga bukan berarti berpisah rumah dengan orang tua. Jadi Alkitab tidak mengajarkan bahwa setelah menikah anak itu harus pindah rumah, tinggal sendiri. Tidak boleh lagi tinggal bersama orang tuanya. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Boleh saja anak yang sudah menikah tetap tinggal bersama orang tuanya. Walaupun memang kita tahu ketika anak yang sudah menikah tinggal bersama orang tua itu memang lebih banyak saudaraku pergumulannya. Pergumulannya lebih berat. Mantu tinggal bersama mertua. Wah, itu ciong itu saudara-saudara ya. Makanya ada pertanyaan kepada saya begini. Siapakah mantu yang paling bahagia dalam dunia ini? Saudara-saudara. Nah, jawabannya itu adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena tidak punya mertua. Jadi saudara, Alkitab tidak mengajarkan bahwa setelah menikah harus berpisah rumah. Boleh saja tetap tinggal di rumah orang tua, apalagi dalam kondisi-kondisi khusus. Misalnya orang tuanya tinggal seorang diri, atau orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, dan sakit-sakitan. Ya boleh saja anak tetap tinggal bersama orang tuanya. Nah, keputusan untuk tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah, tentunya ini adalah sebuah kesepakatan suami dan istri. Kalau mau tinggal harus kesepakatan suami istri. Kalau mau tinggal sendiri juga kesepakatan suami istri. Saudara, memang kalau tinggal sendiri lebih cepat mandiri, lebih cepat dewasa, dan memang lebih bebas mengatur rumah tangga sendiri. Lalu apa artinya kata meninggalkan di dalam ayat ini? Nah saudara, ternyata kata meninggalkan dalam ayat ini punya pengertian kemandirian. Jadi ketika anak sudah menikah, maka perhatikan baik-baik, anak itu harus mandiri.
berdiri sendiri, mengatur keluarganya sendiri. Itu maksudnya meninggalkan ayah ibunya. Dalam hal apakah dia harus mandiri? Ada dua hal penting di mana anak harus mandiri setelah menikah. Yang pertama, dia harus mandiri dalam otoritas sebagai keluarga. Jadi ketika anak sudah menikah, maka sekarang dia punya otoritas sendiri untuk mengatur rumah tangganya. Lalu peran orang tua mertua apa? Peran orang tua mertua bukan lagi sebagai leader, tapi sebagai konselor, sebagai penasehat untuk rumah tangga anaknya, sebagai mentor, pembimbing, coach untuk rumah tangga anaknya. Nah, orang tua tidak boleh lagi masuk ke dalam rumah tangga anaknya lalu mengatur di situ, mengintervensi, memberikan keputusan-keputusan untuk rumah tangga anaknya. Kenapa? Karena sekarang anaknya lah yang punya otoritas sendiri. Siapakah yang menjadi kepala dalam otoritas yang baru itu? Tentunya yang menjadi kepala adalah anak laki-laki yang sudah menikah itu. Kalau kita kembali kepada Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Kenapa seorang laki-laki? Kenapa bukan perempuan yang harus meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan suaminya? Saya percaya ayat ini bukan salah tulis. Tapi memang ini sebuah kebenaran yang penting yang harus kita mengerti. Bahwa ketika anak laki-laki diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan ayah ibunya, itu berarti Tuhan mau supaya anak laki-laki itu yang sekarang sudah menjadi suami, itu menjadi kepala untuk keluarganya. Katakan amin. Jadi yang memegang otoritas itu adalah kepala itu, suami itu. Anak laki-laki yang sudah menikah itu. Dan itu bukan keputusan manusia, itu juga bukan keputusan gereja, tapi itu adalah keputusan Tuhan sendiri. Menjadikan suami adalah kepala, itu adalah keputusan Tuhan. Efesus 5 ayat 23 berkata, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan posisi seorang suami sebagai kepala itu sangat terhormat sekali. Karena Alkitab samakan seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Jadi kalau di dalam gereja, kepalanya adalah Kristus, dalam keluarga kepalanya adalah suami. Hidup suami. Kurang pede ini bapak-bapak. Saya ulangi ya. Jadi menurut ayat ini, dalam gereja jemaat kepalanya itu adalah Kristus. Tapi dalam keluarga kepalanya adalah suami. Hidup suami. Mulai pede ini bapak-bapak. Lah, ini sebuah posisi yang terhormat Pak. Itulah sebabnya kita harus mengembang tugas ini sebagai kepala dengan penuh sukacita, dengan penuh kehormatan. Tapi jangan lupa bahwa tugas yang mulia ini juga punya tanggung jawab besar. Coba kita baca lagi ayat ini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau di dalam gereja jemaat, Kristus yang menjadi penyelamat tubuh, maka di dalam keluarga, kepala itu, suami itu, bapak itu, dialah yang menyelamatkan keluarga. Dan ini sebuah tanggung jawab yang besar. Menyelamatkan keluarga. Artinya seorang kepala dia harus pastikan anak istrinya bisa tetap hidup, ada rumah,
ada makanan, ada uang untuk bayar uang sekolah. Dan yang pastikan itu adalah kepala. Kenapa? Dialah yang menyelamatkan keluarga. Punya tanggung jawab besar. Tapi sekali lagi, ketika kita melakukan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, maka Tuhan pasti akan menyertai dan membuatnya berhasil. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi saudaraku, jadi anak laki-laki yang sudah menikah, sekarang dia punya otoritas sendiri untuk keluarganya. Orang tua tidak boleh lagi mengintervensi otoritas anak laki-lakinya itu. Seringkali terjadi konflik mantu mertua. Kenapa? Karena orang tua mertua terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya sendiri. Orang tua yang mengatur, cucu ini harus minum susu ini. Orang tua yang mengatur, cucuku ini harus sekolah di sini. Orang tua yang mengatur, cucuku model rambutnya harus begini. Jadi orang tua atau mertua yang mengintervensi urusan rumah tangga. Itu yang membuat kemudian banyak mantu merasa dongkol. Akhirnya terjadilah konflik. Awalnya hanya rasa tidak puas, tapi kemudian terjadi konflik terbuka. Nah, untuk menghindari konflik, sekali lagi, bapak-bapak, orang tua harus menyadari, relakanlah anakmu yang sudah menikah itu mengatur rumah tangganya sendiri dan jangan kita mengintervensi. Kita sekarang jadi penasehat saja. Pembimbing saja, mementor mereka, memberikan teladan, contoh kepada mereka. Kalau mereka ada masalah, kita kasih nasihat, kasih arahan, kasih petunjuk. Sampai di situ aja posisi kita sekarang. Jadi kita sekarang bukan lagi menjadi leader untuk rumah tangga anak kita. Ketika orang tua selalu mau menjadi leader dalam rumah tangga anaknya, maka disitulah akan terjadi konflik mantu dengan mertua. Jadi harus mandiri dalam otoritas. Yang kedua, kemandirian dalam keuangan. Ketika anak sudah menikah, maka dia harus mandiri dalam keuangan keluarganya. Yang dimaksud dengan mandiri dalam keuangan keluarga adalah dia harus punya penghasilan sendiri dan mengatur keuangan keluarganya sendiri. Boleh nggak orang tua kasih bantuan? Boleh. Tapi jangan anak-anak bergantung pada orang tua. Jangan sampai anak yang sudah menikah nggak punya penghasilan, lalu kemudian setiap bulan minta kepada orang tua untuk membiayai keluarganya. Ini namanya tidak mandiri keuangan. Jadi yang namanya mandiri keuangan, anak sendiri harus bekerja, harus menghasilkan, dan harus memanage keuangannya. Sehingga keuangan keluarganya bisa berjalan dengan baik. Kalau kurang, boleh nggak minta sama orang tua? Boleh saja, nggak salah. Anak minta sama orang tua. Tapi sekali lagi, jangan sampai anak itu tidak kerja, tidak punya penghasilan, lalu tiap hari hanya bergantung pada orang tua. Ini tidak mandiri. Dan ketika anak bergantung keuangannya pada orang tua, jangan salahkan orang tua. Kalau orang tua merasa masih menjadi leader atas rumah tangga anaknya. Seringkali anak yang bergantung pada keuangan orang tuanya, kemudian orang tuanya intervensi urusan rumah tangga anaknya, mantu tidak terima. Nah, padahal suaminya atau kepalanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya keluarga yang tidak mandiri keuangan, anak yang tidak mandiri keuangan, itu sebenarnya yang selalu bergantung keuangannya kepada orang tua, itu sebenarnya
itu meminta orang tuanya untuk mengintervensi otoritas keluarganya sendiri. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi anak-anak yang sudah menikah pastikan. Waktu kau mau menikah, kau harus pastikan kau bisa membiayai keluargamu sendiri. Dan saya menyarankan setiap orang tua jangan pernah izinkan anakmu menikah kalau saudara tahu anakmu belum punya penghasilan. Seringkali orang tua izinkan anaknya menikah, padahal anaknya gak kerja. Anaknya tidak punya penghasilan. Tapi karena gak mau repot, udah menikah saja. Ini orang tua sedang menjerumuskan anaknya. Dan orang tua seperti ini sedang melanggar Kejadian 2 ayat 24. Kita harus pastikan waktu anak kita menikah, maka mereka harus mandiri dalam keuangan. Kenapa penting mandiri keuangan? Sebab kalau kita mandiri keuangan, maka kita bisa belajar untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Jangan lupa keluarga-keluarga muda dan keluarga yang sudah lama, perpuluhan itu sangat penting sekali. Karena di situ kunci untuk keluarga kita diberkati Tuhan. Kalau saudara mau keluargamu diberkati, kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Saya telah membaca Alkitab berkali-kali, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan saya tidak pernah menemukan ada ayat lain selain dalam Maliaki 3 ayat 10, di mana Tuhan nantang umatnya untuk menguji dia. Hanya Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku. Hanya dalam hal pembayaran perpuluhan. Tuhan nantang kepada kita. Kalau kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan, Dia akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat atas kita. Itu tantangan Tuhan loh. Nggak ada ayat lain selain Maliaki 3 ayat 10. Karena itu mari kita melangkah dengan iman. Kita lakukan firman Tuhan ini. Kalau saudara tidak mandiri keuangan, bagaimana saudara bisa bayar perpuluhan? Tapi kalau saudara mandiri keuangan, saudara bisa belajar untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Saya sejak punya penghasilan sendiri sampai hari ini, walaupun saya sudah jadi pendeta, saya masih terus tetap setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tidak pernah absen. Saya kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan memberkati saya. Saudara, kenapa harus mandiri keuangan juga? Selain kita ini mengembalikan perpuluhan, dengan mandiri keuangan kita juga bisa belajar untuk memberi kepada orang tua kita. Memberi kepada orang tua ini hal yang sangat penting juga. Kenapa? Karena ketika kita memberi kepada orang tua, kita belajar uhau pada orang tua. Dan waktu kita uhau pada orang tua, berbakti kepada orang tua, membalas budi baik orang tua, Tuhan senang. Saya tidak pernah melihat ada orang jatuh miskin karena suka memberi kepada orang tuanya. Yang saya jumpai adalah orang ketika memberi kepada orang tuanya, dia diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, bukan hanya kembalikan perpuluhan, tapi belajar memberi kepada orang tua. Dan kita memberi kepada orang tua, jangan melihat keadaan keuangan orang tua. Banyak orang berpikir gini, orang tua saya kaya, lebih kaya dari saya. Udahlah, ngapain saya kasih ke orang tua? Jangan seperti itu. Orang tua saya miskin, barulah saya kasih karena dia miskin. Jangan melihat seperti itu. Mau orang tua kita miskin, orang tua kita kaya raya, tetap kita belajar memberi kepada orang tua. Kenapa saudara-saudara? Sekali lagi, kita memberi kepada orang tua karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Yang kadangkala orang tua sebenarnya tidak membutuhkan uang kita. Ini kan masih Imlek ya. Sudah kasih ampau enggak sama papa mama? Anak saya, saudara, mereka suka memberi kepada saya atau kepada mamanya. Dan kalau mereka memberi kepada kami, kami terima. Walaupun kami lebih kaya dari mereka.
Tapi setiap kali mereka memberi, kami pasti terima. Kami terima pemberian anak kami, bukan karena kami membutuhkan uang mereka, bukan. Kami terima pemberian mereka, dan kami doakan mereka, karena kami tahu ketika mereka memberi kepada kami, Tuhan pasti akan membalaskan bagi mereka. Jadi belajar untuk memberi kepada orang tua. Dan belajar juga untuk memberi kepada gereja Tuhan, kepada pembangunan gereja, pekerjaan misi. Waktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan balaskan berlimpah-limpah. Nah sekali lagi, kita hanya bisa memberi kalau kita mandiri keuangan. Kalau kita tidak mandiri keuangan, bagaimana bisa kita memberi? Jadi penting untuk mandiri keuangan. Nah saudara-saudara, saya berharap supaya kata meninggalkan itu benar-benar kita praktekkan dalam keluarga kita. Biasanya ketika suami memberi kepada orang tua, maka istri kadangkala sebagai mantu suka berpikir-pikir. Suka punya banyak pertimbangan. Kadangkala ada mantu yang pelit. Suami royal, mantu pelit. Suami suka memberi, mantunya pelit. Nah, untuk mantu-mantu yang pelit, bertobatlah kau. Karena ketika suamimu memberi kepada orang tuanya, mantu dengarkan saya. Setiap pemberian suamimu kepada orang tuanya, atau setiap pemberian istrimu kepada orang tuanya, itu tidak akan sia-sia. Itu pasti menghasilkan. Itu seperti benih yang kita tabur di tanah yang baik, itu akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Dan saya selalu membiasakan, kalau waktu mama saya masih hidup, kalau memberi kepada mama, selalu istri saya yang memberi kepada mama. Jadi mantu yang memberi kepada mertua. Demikian juga waktu mertua saya masih hidup, ketika memberi, mentransfer, selalu saya yang mentransfer kepada mertua saya. Walaupun itu uang adalah uang kami. Tapi selalu kami biasakan mantu yang mentransfer kepada mertua. Untuk apa? Supaya terjalin relasi yang baik. Supaya mertua punya kesan, mantuku tidak pelit. Supaya mertua punya kesan, mantuku perhatikan aku. Supaya mertua punya kesan, mantuku sayang kepadaku. Itu penting untuk dibangun atmosfer seperti itu. Nah saudara-saudara, lalu bagaimana kita membangun relasi menantu dan mertua dalam sebuah keluarga Kristen? Yang pertama harus saling menghormati. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat ini bukan hanya digunakan dalam komunitas saja, tapi ayat ini juga perlu digunakan, dipraktekkan dalam keluarga. Bukan hanya untuk suami istri, anak orang tua, tapi juga harus untuk mantu mertua. Jadi mantu mertua itu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului artinya cepet-cepetan. Mertua belum kasih hormat, mantu sudah kasih hormat. Mantu belum kasih hormat, mertua sudah kasih hormat. Cepet-cepetan dalam mendahului memberi hormat. Bagaimana sih mantu menghormati mertua, mertua menghormati mantu? Dengan tidak melakukan KDRT kepada masing-masing pihak. KDRT bukan hanya secara fisik, tapi tentunya KDRT secara verbal, kata-kata. Yang sering kali terjadi dalam keluarga, hubungan anak mantu adalah KDRT secara verbal. Kata-kata dengan nada tinggi, membentak, kata-kata membuli,
kata-kata menghina, kata-kata mencaci, memaki, kata-kata yang body shaming, itu harus dihindarkan dari kita. Tidak boleh mantu Kristen, mertua Kristen mengucapkan kata-kata dalam bentuk kekerasan seperti itu. Tapi Alkitab mengajar kita supaya setiap kata-kata kita ini yang lemah lembut, sabar. Harus punya penguasaan diri. Walaupun kesel, tapi tetap keluar dari mulut kita kata-kata yang lemah lembut. Katakan amin. Dan saya bisa maklumi, biasanya memang orang kalau sudah lebih tua, tambah tua, lebih tua, tambah tua, biasanya memang lebih cerewet. Suka yang meritil-meritil, saya bisa maklumi. Makanya saudaraku, kita yang belum tua, tapi hampir tua dan mau menjadi tua, pastikanlah. Kalau nanti kau sudah tua, jangan cerewet. Supaya mantu kita tidak pusing 7 keliling. Supaya hubungan dengan mantu tetap baik. Jadi jangan KDRT secara verbal. Bagaimana lagi kita menghormati mantu dan mertua kita dengan tidak membanding-bandingkan mereka dengan yang lain. Jangan bandingkan mantu tengah dengan mantu sulung dengan mantu bungsu. Tidak usah kita banding-bandingkan mantu-mantu kita. Kita bersyukur kalau punya banyak mantu. Dan setiap mantu itu pasti punya kekurangan, pasti juga punya kelebihan masing-masing. Setiap mantu kita itu unik. Saya punya 2 orang mantu. Dua-duanya unik. Punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Dan saya tidak pernah banding-bandingkan mereka. Saudara, tidak usah kita banding-bandingkan mantu-mantu kita. Terima saja mereka apa adanya. Juga nggak usah bandingkan mertua kita dengan mertua orang lain. Setiap mertua itu pasti unik. Unik. Jadi lihat keunikannya, lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Bagaimana lagi kita menghormati mantu dan mertua kita dengan menghargai setiap jerih lelah pengorbanan mereka. Kita memberikan apresiasi untuk setiap jerih lelah mereka. Walaupun mungkin hanya kecil, walaupun mungkin orang menganggap tidak berharga, tapi kita menghargai setiap pengorbanan mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk keluarga kita, kita hargai. Mertua kita, kita titipkan anak kita. Jangan lupa, say thank you. Jangan lupa, kasih apresiasi, kasih penghargaan. Pasti mertua akan senang. Nih kadang-kala mantu nitipin anak, pergi berhari-hari ke luar negeri, pulang dari luar negeri, bawa oleh-oleh juga kagak. Jangankan oleh-oleh, martabak aja enggak. Ayo belajar memberi sesuatu, mengapresiasi jerih lelah mereka. Jadi kita menghormati mereka, respect kepada mereka dengan hal seperti itu. Yang kedua, kita belajar saling mengasihi. Ayatnya sama, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kata saling di sini sekali lagi, itu berarti ada 2 pihak interaksi. Dan saya senang ada lebih dari 50 kali kata saling yang dicatat dalam Alkitab. Artinya apa? Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita ini bukan hanya bertindak satu pihak, tapi orang lain juga bertindak atas kita. Dan orang lain di mana kita lakukan sesuatu, dia juga harus membalas sesuatu kepada kita. Itu kata saling. Saling mengasihi artinya mantu mengasihi mertua, mertua juga harus belajar mengasihi mantu. Mengasihi itu bukan hanya ngomong I love you ma, bukan hanya sarangeo, bukan hanya tunjukkan gini tanda. Tapi mengasihi kita lebih bicara tentang esensinya. Mengasihi adalah kita rela berubah demi kebaikan orang lain. Demi kebaikan keluarga. Itu tandanya kita mengasihi.
Kalau kita mengasihi suami kita, maka istri harus rela berubah. Ada hal-hal yang mungkin tidak baik, sifat-sifat yang jelas, kita harus berubah. Demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan suami. Itu namanya kita mengasihi. Jadi dalam mengasihi itu kita harus bisa mematahkan ego kita. Gak boleh kita berkata begini, ya memang dari sononya sudah begini. Udahlah, terima sajalah. Lah, kita jangan memaksa orang menerima kelemahan kita. Tapi mari kita belajar untuk merubah kelemahan kita. Itu namanya kita mengasihi orang itu. Dalam hubungan mantu mertua perlu mempraktekkan mengasihi, rela berubah demi kebaikan hubungan mantu mertua. Demi kebaikan mertua, demi kebaikan mantu. Kita mau rela berubah. Satu hari ada seorang mantu, dia sebel banget dengan mertuanya, benci sama mertuanya karena mertuanya ini suka campur urusan rumah tangganya, suka bikin berkelahi dia dengan suami, dan ini mertuanya cerewet, tahu mata duitan. Ini mantu pusing. Lalu satu hari mantunya pergi ke Sinse jual racun nggak? Mau racunin siapa? Saya mau racuni mertua saya. Loh, kenapa mau racuni mertua? Mertua saya cerewet. Mertua saya itu lebih jahat dari nenek lampir. Mertua saya suka bikin ribut saya dengan suami saya. Saya nggak tahan lagi, saya mau racuni dia. Sinse dia diam sebentar. Lalu dia masuk ke dalam kamarnya. Dia keluar dari kamar, dia bawa satu bungkusan. Dan dia berkata kepada mantu, ini isinya racun. Kau boleh bawa pulang, tapi ada syaratnya. Syarat pertama, tidak boleh kasih makan sekaligus. Tapi harus kasih makan sehari 1 sendok teh. Dan harus dicampur di makanan kesukaan mertua. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mulai hari ini, kamu harus tunjukkan kamu sayang sama dia. Kamu peduli sama mertua. Supaya nanti kalau mertuamu mati, gak ada yang curiga kau yang racuni dia. Mantu pikir, betul juga ya. Dia setujui syaratnya. Oke, deal. Dia bawa pulang lah itu racun. Dan tiap hari dia masakkan makanan kesukaan mertuanya. Lalu tanpa sepengetahuan mertuanya, dia masukin 1 sendok racun itu ke makanan kesukaan mertuanya. Dan juga sejak saat itu dia mulai berubah kepada mertuanya. Dia mulai tunjukkan dia sayang kepada mertua. Dia hormat kepada mertua. Tiap kali kalau ketemu sama mertua, dia selalu selamat pagi ma. Kalau malam, selamat malam ma. Pokoknya dia tunjukkan dia hormat sama mertua. Dulu boro-boro selamat pagi. Dulu ketemu sama mertua, dia bawa muka. Sampai pernah satu kali mukanya dipungut sama pemulung. Dia kalau lihat mertuanya lagi nonton TV, dia datang, dia pijit-pijit mertuanya. Dia kasih kopi, dia kasih pisang goreng. Pokoknya dia layani mertuanya. Dan dia kalau pergi kemana-mana selalu pulang bawa oleh-oleh buat mertua. Ini mertua dia lihat, loh kok mantuku sekarang berubah ya. Kok jadi sayang sama saya. Jadi perhatian sama saya. Lalu kemudian ini mertua merenung, masa mantuku yang masih muda bisa berubah. Masa aku yang sudah tua begini tidak mau berubah. Aku juga harus berubah. Aku mau tunjukkan aku sayang sama dia. Aku harus balas cinta dengan cinta. Perhatian dengan perhatian. Dan sejak saat itu mertua mulai tunjukkan dia sayang kepada mantunya. Dia tidak cerewet lagi. Dia sekarang sudah bisa menguasai perkataannya. Dia tidak lagi suka intervensi urusan anak mantunya. Saudara, dia kalau pergi jalan pagi, pulang selalu bawa bapau, siomay, puyung hai buat mantu. Dan dia kalau lihat mantunya lagi kerja di dapur, lagi masak,
Dia selalu datang, bantuin, ngobrol sama mantu. Ini mantu waktu lihat mertuanya kok sekarang jadi sayang sama dia nih. Kok beda nih mertuanya nih. Kok beda mertuanya sekarang lebih perhatian nih, lebih peduli, tidak cerewet lagi. Waduh, lama-lama dia jadi sayang sama mertuanya. Waktu dia sudah sayang mertuanya, tiba-tiba dia ingat, kan tiap hari saya racuni dia nih. Ini bisa mati ya nih. Waduh, dia gak mau mertuanya mati. Kenapa? Sekarang dia sudah sayang sama mertua. Buru-buru dia pergi ke Sinse. Dari jauh dia udah berteriak, Sinse, Sinse. Apakah Sinse jual penawar racun? Sinse bingung, Sinse tanya, emangnya kenapa? Lalu ini mantu cerita, aduh mertua saya sekarang sudah berubah. Mertua saya sekarang sudah baik. Mertua saya sudah sayang sama saya. Mertua saya tidak cerewet lagi. Mertua saya wah pokoknya baik sekali. Aduh saya sayang sama dia. Jangan sampai dia mati. Tolong kalau jual penawar racun berapapun harganya saya beli. Waktu Sinse dengar terjadi perubahan pada diri mertua. Sinse dia ketawa, dia senang. Lalu Sinse bilang begini, mantu. Itu saya tidak kasih racun tolo. Yang saya kasih kamu itu adalah ciapo, vitamin. Jadi jangan takut, mertuamu tidak akan mati. Saudara, mantu kaget. Pantesan mertuanya nih tiap hari diracuni kok nggak mati-mati. Malah tambah sehat. Rupanya vitamin. Rupa-rupanya Sinse-nya itu anggota NDC Living World. Saudara, apa kebenaran daripada cerita ini? Kebenarannya ini, ketika kita berubah, maka orang lain akan juga ikut berubah. Waktu mantunya berubah, mertua jadi berubah. Waktu mertua berubah, mantu ikut berubah. Kalau kita mengasihi, itu menunjukkan kita bersedia untuk berubah. Ada sifat-sifat buruk kita mau tinggalkan. Kita nggak mau kekeh dengan sifat buruk kita. Kita nggak mau egois dengan diri kita. Kita mau berubah karena kita mengasihi. Tuhan tolong kita selamat menjadi mantu yang baik. Selamat menjadi mertua yang baik. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan.